Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, mari kita lanjutkan kuliah kita termodinamika ya. Kelas B ya. Kita awali dengan bab 1 tentang pendahuluan. Nah, setelah menyelesaikan bab 1 ini, maka diharapkan Anda mampu menjelaskan tentang istilah-istilah termodinamika atau thermodynamic terminologies ya. Lalu yang kedua adalah Anda mampu menjelaskan tentang variabel-variabel dan kuantitas-kuantitas termodinamika. Lalu fluida kerja dan reversibilitas. Artinya kalau Anda mampu menjelaskan itu berarti Anda paham gitu ya. Baik, kita awali dengan istilah-istilah termodinamika. Nah, sistem ya, kita punya istilah sistem ini. Kalau kita lihat yang ada di dalam garis solid hitam ini adalah sistem. Bagian dari suatu benda atau ruang yang akan dipelajari atau dianalisis itu adalah sistem. Nah, sistem mungkin berada dalam batasan nyata maupun imajiner ya. Sedangkan keadaan itu menunjukkan keberadaan dari kondisi sistem, itu state ya. Nah, di luar sistem itu adalah lingkungan atau surrounding ya, lingkungan. Batas antara sistem dan lingkungan ini kita sebut dengan boundary. Nah, ini batas nih, boundary. Yang membatasi sistem dan lingkungan itu adalah boundary gitu ya. Lalu sistem bisa kita klasifikasikan menjadi dua, sistem tertutup dan sistem terbuka. Lalu apa bedanya? Closed system and open system. Sistem tertutup itu sistem yang tidak memindahkan atau menukarkan massa ke lingkungan, tapi mungkin bisa memindahkan kerja, menukarkan kerja atau panas ke lingkungan. Jadi ini adalah closed system, no mass exchange, tetapi bisa terjadi perpindahan massa maupun perpindahan panas maupun kerja. Sekali lagi, ini closed system, tidak terjadi pertukaran massa. Nah, kalau open system seperti apa? Open system itu terjadi pertukaran massa maupun pertukaran panas dan kerja. Ini open ya, dua-duanya terjadi. Tapi kalau closed system tidak ada pertukaran massa gitu ya. Sistem terisolasi itu sistem yang tidak dapat memindahkan atau menukarkan massa panas kerja ke lingkungan. Itu terisolasi. Contoh, Anda punya termos. Termos itu untuk menjaga hal yang sesuatu ya, menjaga sistem dingin tetap dingin, atau panas tetap panas. Itu sistem terisolasi ya, yang dalam hal ini termos. Cuman ini
umurnya atau waktunya itu tergantung dari perancangan isolasi sistemnya tadi, ya. Mungkin bisa tahan berapa, 4 sampai 5 jam, atau bahkan ada yang bisa tahan 8 jam, 10 jam misalnya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada istilah sistem isotermal. Isotermal itu artinya jika proses yang terjadi pada sistem, baik itu open maupun closed system, berlangsung pada suhu konstan, ya. Ini tidak ada perubahan suhu. Ini adalah isotermal, gitu ya. Artinya kalau kita punya state 1 berubah menjadi state 2 di sini, maka T2 sama dengan T1 atau delta T sama dengan 0. Ini adalah isotermal, sistem isotermal. Nah, istilah yang selanjutnya ada adiabatik system. Sistem adiabatis. Apa itu? Jika proses yang terjadi pada sistem, baik itu open maupun close, tanpa pertukaran panas, ya, dengan lingkungan. Jadi tidak ada perpindahan panas dari sistem ke lingkungan atau lingkungan ke sistem. Yaitu Q-nya 0, tidak ada pertukaran panas dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Ini adiabatik, ya. Kalau adiabatik, sistem adiabatik, ketika prosesnya itu melepas panas, ya, eksotermis, gitu ya. Eksotermis, maka kalau sistem ini kita rancang adiabatis, maka melepas panas berarti T2-nya itu semakin besar, gitu ya, dari T1. Tapi kalau endotermis, gitu ya. Endotermis itu bukan melepas panas, ya, kebalikan dari melepas panas, ya, endotermis. Jadi perlu panas malah ini, ya. Ketika dibiarkan adiabatik, maka suhunya semakin turun, ya, semakin turun. Nah, kalau misalnya kita jalankan proses itu non adiabatis, ya. Kalau kita punya proses non adiabatis, maka ketika proses itu ekso, lalu ada endo, ya, endo. Kalau proses ekso, supaya suhunya konstan, gitu ya, suhunya bisa terjaga, tidak naik, gitu ya, maka perlu pendingin, gitu ya. Tapi kalau endo, supaya suhunya tidak turun, gitu ya, atau bisa terjaga konstan, ini perlu pemanas. Nah, nanti seperti itu. Ini contoh diagram PT, ya. Diagram PT untuk fluida dengan komposisi yang berbeda. Ini A dan B, ya, komposisinya berbeda. Kalau kita lihat di sini yang warna merah ini adalah garis cair jenuh. Ini garis uap jenuh.
pertemuan garis cair jenuh dan uap jenuh inilah yang disebut titik kritis, ya. Pada titik kritis di sini kita sulit membedakan fasanya apakah cair atau uap, ya. Itu kritis. Kalau Anda punya suatu fluida, Anda punya titik di sini. Nah, ini titik 1. Ini jelas fasanya cair lewat jenuh. Lalu Anda naikkan suhunya, ini suhunya dinaikkan, dipanaskan gitu. Nah, ke sana titik 2, ini fasanya jelas cair jenuh. Nah, ke situ ya. Lalu misalkan Anda panaskan lagi di sini. Titik 3, ini campuran cair dan uap. Nah, komposisinya itu ditandai dengan namanya vapor fraction. Vapor fraction nilainya 0 sampai 1. Ya, jadi X di situ adalah vapor fraction. Nah, vapor fraction semakin mendekati 0, ya, kalau vapor fraction-nya 0, ini artinya semuanya cair 100%. Kalau vapor fraction-nya sama dengan 1, ini artinya vapor 100% gitu ya. Di antara 0 dan 1, nah ini campuran cair dan uap. Uap ya. Campuran cair dan uap. Wah, maaf, ini terputus ya. Campuran cair dan uap. Cair dan uap. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan kuliah kita. Kita masih di pendahuluan ya, termodinamika. Kita lihat slide ini adalah beberapa aplikasi termodinamika ya. Antara lain air conditioner yang terpasang di ruang-ruang yang ada di kelas, ada di mana tempat Anda bekerja atau belajar gitu ya. Dan ini menerapkan prinsip termodinamika ya, di mana panas yang ada di sistem itu digunakan untuk menguapkan refrigeran. Refrigerannya itu suhunya rendah ya, sehingga panas yang di sistem itu diambil. Ruangan kita itu sistem diambil sehingga bisa dingin ya, lalu dibuang ke lingkungan. Nah, kalau kita di luar, di sekitar refrigeran itu pembuangan panas, maka terasa panasnya. Ini human body ya, juga ada sistem jantung yang memompa darah ya. Terus ada ginjal yang bisa membersihkan ya, mencuci. Maka kalau anggota tubuh kita itu ada yang sakit, ya artinya tidak bisa bekerja dengan baik,
maka itu juga pengaruh terhadap aktivitas kita gitu ya. Contoh darah, kalau darahnya itu terlalu kental atau kandungan gula ya, mungkin karena kandungan gulanya tinggi, itu kerja jantungnya kan juga berat, pompa. Nah, semacam itu kira-kira human body. Ini radiator ya, untuk pendingin mesin mobil ya, agar mesin mobil bisa beroperasi atau tidak overheat sehingga bisa berjalan atau dikendarai dengan baik. Power plant ya, nanti kita akan bahas tentang steam power plant juga ya, bagaimana mengubah panas menjadi kerja ya, jadi ada siklus dari liquid. Kalau kita menggunakan steam ya, dari air diubah menjadi uap pada tekanan tinggi. Nah, uap pada tekanan tinggi itu digunakan untuk menggerakkan turbin. Turbinnya menghasilkan kerja yang bisa dikonversi menjadi listrik gitu ya. Nah, steamnya bisa digunakan untuk sumber panas suatu proses. Nah, nanti akan kita bahas. Ya, lalu ini pesawat terbang ya, menggunakan bahan bakar abur. Di dalam pesawat terbang juga ada sistem penjaga suhu ruangan, penjaga suhu. Lalu ini refrigerasi ya, refrigeration system. Nanti kita juga akan bahas refrigerasi, bagaimana bisa mendinginkan suatu fluida bahkan sampai minus ya, sampai minus. Nanti akan kita bahas itu pada bab hukum 2 termo ya, hukum 2 termo. Nah, ini konservasi energi yang ditunjukkan pada human body, tubuh kita. Kalau Anda lihat nih di sini ya, ini contoh akumulasi. Jadi nanti kita akan bahas hukum 1 termodinamika bahwa energi adalah kekal ya. Anda lihat di sini, energi yang masuk 5, yang keluar 4 ya. Berarti yang tertimbun 1. Nah, kalau setiap hari tertimbun begitu kan lama-lama jadi bengkak ya enggak? Maka harus dibakar itu energi ya. Karbo harus dibakar supaya balance ya. Nah, maka kalau kita mager, nah ini bahaya ini ya, mager. Nah, ini gambaran sistem tertutup ya, sistem tertutup. Perbedaan sistem tertutup dan terbuka adalah sebagai berikut ya. Untuk tertutup kita lihat di sini bahwa tidak terjadi nih ya, tidak terjadi pertukaran massa
dari sistem ke lingkungan, di sini ini lingkungan, atau sebaliknya dari lingkungan ke sistem. Tetapi masih bisa terjadi perubahan energi. Jadi closed system itu tidak ada pertukaran massa. Tidak ada pertukaran massa dari sistem ke lingkungan maupun lingkungan ke sistem, tetapi ada pertukaran energi. Pertukaran panas itu ada. Nah, kita lihat contoh yang berikut. Ini closed system yang mana boundary-nya ini bergerak. Jadi di dalam silinder ini terdapat gas sebesar 2 kg. Ya. Setelah dipanaskan, Anda lihat setelah mendapat panas, ya, di sini ada piston, ini bergerak. Gasnya mengembang. Ya, ini pistonnya bergerak ke sana. Namun massa gasnya ini tetap, cuman yang berubah hanya volumenya saja. Jadi ada pertukaran energi panas ke sana dari lingkungan ke sistem, tetapi tidak ada pertukaran massa. Massanya tetap 2 kg. Inilah closed system. Ya, closed system. Nah, kalau open system, sistem terbuka, selain pertukaran panas juga terjadi pertukaran massa. Ya, itu sistem terbuka. Contoh nih, Anda membuat kopi, ya, kopi tentu saja kopi ini panas, kurang lebih suhunya 70 derajat. Nah, di sini kalau dibiarkan, karena di ini terbuka ya, ruangan suhu lingkungan itu 20. Ya, ada pertukaran panas dari sistemnya adalah kopi ini ya, ke lingkungan, ada pertukaran panas. Lama-lama suhunya turun ya. Lama-lama suhunya turun, tidak 70 ya, kurang dari 70. Lama-lama dingin. Selain ada pertukaran panas, juga ada, nah ini pertukaran massa. Ini ada uap yang naik ke atas ya. Jadi ada heat and mass transfer. Ya, ada pertukaran massa maupun panas. Ya. Ini open system. Sekarang kita punya kasus seperti ini. Ya, kita punya kasus bahwa Anda dimintai bantuan oleh kakak atau oleh saudara untuk membuatkan susu ya, untuk bayi. Ternyata susunya ini terlalu panas. Nah, bagaimana upaya yang dilakukan untuk menurunkan suhu dari susu ini? Kira-kira menurut pendapatmu? Bagaimana? Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Siapa nih ya? Diva Rizky, Pak. Diva Rizky. Silakan, Mas. Menurut pendapat saya, karena suhunya yang ada di suhunya itu masih panas, jadi
penutup yang buat minumnya itu dibuka dulu beberapa menit, setelah itu ditutup, terus di situ kan ada kayak gitu, terus kayak gini Pak, jadi tahu masih panas apa enggak. Kalau masih panas nanti dibuka lagi. Oh Gitu. gitu. Oke, menurut Diva ini dibuka gitu ya. Ini dibuka gini ya Diva ya. Dibuka. Lalu ngecek didiamkan beberapa menit. Beberapa menit. Berarti ini menurutmu cara ini itu sistem terbuka atau tertutup? Sistem terbuka, Pak. Nah, open system ya. Ini menurut Diva ya. Jadi menurut Diva dibuka dalam beberapa menit gitu ya. Jadi ada masa yang ini ya, ini sistem terbuka, open system. Oke. Ada yang ingin berpendapat lagi selain Diva? Saya, Pak. Oh, Fadli, silahkan Fadli. Kira-kira kalau pendapatmu? menurut saya direndam di air dingin, Pak. Oke, menurut Fadli direndam di air dingin. Caranya rendam mungkin gini ya. Ini Anda punya susunya tadi. Gini ya. Ini adalah cold water gitu ya. Betul, Pak. Bahkan mungkin dikasih es gitu ya. Ini close apa open ya menurutmu? Fadli, ini menurut saya close, Pak. Close. Oke, ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, saya ingin berpendapat, Pak. Pratama 049, silahkan. Ya, kalau mungkin lebih masuk akalnya di close system, mungkin dimasukin ke refrigerator untuk beberapa menit. Dimasukin ke kulkas gitu ya, sampai beberapa menit. Jadi ini ada refrigerator ya, sampai beberapa menit gitu ya. Oke, ada beberapa cara untuk menurunkan suhu. Antara lain dibuka seperti ini ya. Ini dimasukkan ke refrigerator ya. Dibuka seperti ini, lalu direndam dalam air dingin atau dimasukkan ke refrigerator ya. Semuanya bisa, tapi ada batasan atau efek-efek yang tidak dikehendaki ya. Misalnya ini yang seperti orang-orang Jawa itu, ini juga bisa sebenarnya. Ini lepek, katakanlah ini lepek ya. Tahu lepek enggak ya? Terus susunya dibuka gitu. Nah, dituang gini ya. Nah, dituang gini. Ini kalau bahasa Jawanya namanya diler. Apa ya itu? Didinginkan ya kan? Diler. Cuman ini open system ya, open system. Resikonya adalah
ada pertukaran massa, mungkin ada debu yang tidak dikehendaki masuk sini ya, atau mungkin ada serangga. Itu juga harus merupakan efek yang tidak boleh terjadi, tidak diinginkan ya. Begini, lalu ditambahkan air dingin, ini juga bisa turun ya, cold water. Ini hot milk. Nah, ini open system juga, tapi ini kalau seperti ini, itu artinya formulanya jadi berubah kan ya, ingredientnya berubah, komposisinya berubah, komposisi berubah. Nah, berubah, mungkin komposisinya sudah tidak sesuai takaran ya, sehingga terlalu encer, maka dipikirkan closed system seperti ini atau seperti ini. Namun masalahnya ya, lagi-lagi Anda harus perhatikan sampai berapa yang nyaman atau aman untuk bayi ya. Nah, ini yang seperti digambarkan oleh siapa tadi ini ya? Saya Pak, Fadli Pak. Fadli ya, yang digambarkan oleh Fadli. Ini apa namanya? Gambaran daripada penukar panas, heat exchanger. Ya, gambaran dari penukar panas heat exchanger, tetapi secara batch. Ya, secara batch, atau batch itu adalah tidak ada dalam suatu waktu itu tidak ada aliran massa masuk dan keluar. Jadi perlu waktu tertentu. Ini batch. Nah, ada juga yang sistem continue ya. Jadi heat exchanger itu misalnya seperti ini. Ini adalah pipa gitu ya. Ini masuk cold atau hot gitu ya, cold fluid. Ini gambaran yang continue. Keluarnya ke sana, lalu saya beri yang warna hitam. Ini di luar pipa ya, ini. Nah, ini mengalir hot fluid misalkan. Hot fluid. Nah, ini tidak terjadi pertukaran massa ya. Tidak terjadi pertukaran massa, tetapi pertukaran panas saja. Ya, ini adalah closed system, contoh untuk closed system yang continue. Ya, jadi hanya ada pertukaran panas. Pertukaran panasnya begini. Ya. Tidak ada pertukaran massa. Gitu ya. Paham nggak ya? Paham ya? Beda closed dan open system, paham kan? Paham Pak. Oke. Kita lanjut dengan ini contoh nih, kita memanfaatkan kondisi topografi ya, geografi, topologi terhadap desain fasilitas produksi permukaan untuk proses pemisahan minyak
dan air ya. Kalau di industri hulu migas, alat pemisah minyak air sering dikenal dengan wash tank, lalu gun barrel tank gitu ya. FWKO apa feed water knock-out ya. Nah, seperti ini. Jadi ini overflow minyaknya, lalu airnya terpisah ya, lebih berat di bawah gitu. Lalu minyaknya turun, tampung di sini. Nah, ini nanti karena ada beda ketinggian, nah ini energi karena ketinggian ya, potensial energi nanti akan kita bahas. Nah, properti atau sifat sistem ya. Sifat yang dimiliki sistem contohnya adalah tekanan, suhu, volume, dan massa. Ya, sistem ini memiliki tekanan sekian PSI. Sistem ini memiliki suhu sekian derajat Fahrenheit, derajat Celcius, volume sekian liter, sekian meter kubik, dan massa sekian kilogram atau sekian pon gitu ya. Nah, sifat ini kita identifikasikan ya, klasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu sifat ekstensif dan intensif. Nah, sekarang apa bedanya ekstensif dan intensif? Extensive property itu depend ya, tergantung ya, depend on the size ya, ukuran sistem. Ekstensif ya, itu adalah sifat yang tergantung dari ukuran sistem, contohnya volume, massa, dan energi total ya, tergantung dari ukuran seperti yang dicontohkan tadi ya. Ada yang bentuknya seperti ini, ramping, yang misalnya seperti ini, atau ada pula yang mungkin begini ya. Ini tergantung dari ukuran sistem, contohnya volume, massa. Nah, satu lagi intensif, ini tidak tergantung ya, tidak tergantung dari ukuran sistem, contohnya suhu, tekanan, dan volume spesifik. Contoh ya, contoh intensif. Intensif itu tidak tergantung dari ukuran. Misalkan ini Anda punya sumber ya, water atau sumur apa namanya, sumur air. Anda ambil, masukkan di wadah 1 liter. Lalu satu lagi Anda masukkan di wadah yang lebih besar, misalnya seperti ini, 2 liter. Ini ukurannya beda, masanya beda. Kalau densitasnya kita anggap 1 kilogram per liter, maka masanya yang satu adalah 1 kilo, yang lain adalah 2 kilo. Ya, ukurannya beda, volumenya beda, masanya beda, tetapi sifat PT-nya adalah sama.
tekanan, suhu sama. Ini adalah sifat intensif, tidak tergantung dari ukuran. Tetapi ketika Anda melakukan pengukuran massa atau volume, maka berbeda sistem A dan B berbeda. Ya. Karena tergantung dari ukuran. Ya, tergantung dari ukuran. Inilah ya yang kita sebut dengan ekstensif. Karena tergantung dari ukuran. Tapi ketika Anda mengukur pressure maupun suhu, ini adalah sama. Ini kita sebut dengan properti intensif. Intensif. Karena tidak tergantung dari ukuran. Gitu ya. Nah, sifat ekstensif bisa kita ubah menjadi intensif ya. Jika sistem homogen, maka sifat ekstensif dapat kita ubah menjadi intensif dengan cara membaginya dengan kuantitas total sistem. Inilah yang kita sebut dengan properti spesifik. Misalkan spesifik volume dan spesifik energi. Anda punya volume, lalu dibagi dengan massa, itu ketemunya adalah spesifik volume. Ya, spesifik volume simbolnya V kecil gini. Lalu kebalikan daripada ini, kalau ini dibalik ya, seper V gini, ini sama dengan M per V gini kan ya. Ini adalah sama dengan densitas rho. Ini adalah properti spesifik. Jadi yang tadinya ekstensif menjadi intensif karena dibagi dengan kuantitas total sistem. Contoh, Anda punya tadi air 1 liter, lalu yang di sini water ya tadi ya, contohnya ya, 2 liter tadi. Kalau Anda ukur ini rho-nya sama. Itu properti spesifik. Atau volume spesifiknya juga ya sama. Energi yang tadinya energi itu satuannya joule misalkan ya, atau kalori, tadinya sifatnya ekstensif tergantung massa, tetapi ketika Anda bagi dengan kuantitas total sistem, energi itu menjadi energi spesifik, yaitu properti intensif. Ini adalah beda intensif dan ekstensif. Jadi pertanyaan. Ya, siapa nih? Saya Pak Nanda Pratomo. Sopo Mas, dikurang ketok ya. Oke Pak, Nanda Pratomo. Oh, Pratomo, ya, silahkan Mas. Saya mau bertanya tapi sedikit keluar tentang masalah densitas tadi kan properti intensif Pak.
kan tadi dibilang intensif itu tidak terpengaruhi oleh ukuran sistem, Pak. Apakah kalau ada faktor dari lingkungan, densitas itu bisa berubah, Pak? Yo, Densitas suatu sistem. bisa Mas. Pertanyaanmu bagus banget itu. Nah, ini sifat apa namanya intensif yang apa namanya kondisinya itu stabil, ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh lingkungan seperti yang Anda pikirkan tadi. Tapi kalau di sini misalnya berbeda suhu, misalnya di sini suhunya 30 derajat Celcius misal loh ya. Di sini suhunya sekitar 50 derajat Celcius. Ini misal, maka densitasnya berbeda. Densitas itu fungsi suhu. Ya. Viscosity itu juga fungsi suhu. Anda punya minyak ya, Anda punya minyak. Itu ketika Anda kondisikan pada kondisi lingkungan, itu mungkin lebih ini ya, apa namanya, karena viskositasnya cukup tinggi, maka berat ya, densitinya cukup tinggi, viskositasnya tinggi, sehingga sulit mengalir ya. Tapi ketika Anda naikkan suhunya, Anda treat dipanasi gitu, viskositasnya jadi turun, dia mudah mengalir. Nah, itu ada treatment seperti itu di fasilitas produksi ya, namanya heater treater, untuk menurunkan viskositas sehingga fluida itu bisa mengalir. Jadi pertanyaan Anda tentang hal ini, intensif itu apakah nanti bisa berbeda? Ya bisa, kalau itu kondisi suhu, tekanan, atau kondisi lingkungannya berbeda. Seperti itu, Pratama. Terima kasih. Oke, ya. Jadi prinsipnya ketika ekstensif itu dibagi dengan kuantitas total, itu menjadi intensif. Ya, intensif artinya tidak tergantung dari ukuran, spesifik volume atau spesifik energi, ya, dibagi dengan massa. Ini ukuran numerik ya, derajat panas. Ini contoh yang besaran tidak tergantung dari ukuran tadi, suhu ya. Jadi kita hati-hati dengan suhu satuan ya. Satuannya itu apakah satuan standar internasional atau Amerika, field unit. Amerika itu field ya. Suhu kalau ini Celsius, ini Fahrenheit misalnya, seperti itu ya. Nah, saya menyarankan di laptop Anda itu diinstal, atau sekarang bahkan di Android sudah bisa diinstal converter ya, dari C ke F, dari F ke C, C ke K, dan seterusnya. Tekanan dari PSI ke KSC ya, ATM, atau apa namanya, bar, milimeter Hg, dan lain-lain. Itu ada ya converter. Energi dari Joule ke BTU atau sebaliknya ya. Nah, ini comparison ya, scale between Celsius, Kelvin, Fahrenheit ya, dan Rentgen. Nah, kalau kita
lihat zero absolutnya di sini. Ini minus 273,15 Celsius ya. Nah, atau 0 Kelvin. Kalau ini adalah air ya, maka boilingnya 100 derajat kira-kira, atau 373,15 Kelvin. K ya, lalu Fahrenheit 212 dan Redkin 671. Nah, ini heater treater yang dimaksudkan tadi ya, Pratama ya. Jadi ketika kita punya minyak yang sulit mengalir pada kondisi lingkungan, maka harus dibantu dengan mengubah sifat fisiknya tadi, dari viskositas tinggi diubah menjadi viskositas rendah ya, sehingga bisa mengalir. Caranya seperti apa? Dipanasi ya, diberi panas. Jadi ini kita lihat ya, nah ini yang warna kuning ini, pipa gas. Jadi pipa gas, kalau ini seperti ini Anda lihat ya, ini pipa gas ya. Di sini tuh ada katup on off ya. Jadi ini ada katup on off. Ini gate ya, bisa naik ke atas ya, on off gini. Nah, ini ada gas ya. Gasnya disuplai oleh utilitas, biasanya gasnya ngambil dari sumur sendiri ya. Lalu di sini ada semacam api kecil ya, small flame, seperti ini, small flame. Terus ini di dalamnya kan ada minyak itu ya. Nah, di sini ada oil. Nah, di sini kan ada minyak gitu ya. Nah, sekarang Anda lihat yang warna apa ini, silver ya, ini ya. Ini itu adalah alat ukur suhu, semacam bukan semacam ya, alat ukur suhu jenisnya adalah thermocouple ya. Ketika suhunya suhu ini untuk mengukur suhu minyak ya, ketika suhu minyaknya itu kurang dari set point yang diinginkan, maka valve gasnya itu posisinya on, buka. Kalau valve-nya buka, gasnya akan keluar. Nah, gas itu kena api kecil ya, jelas terbakar ke sini kan ya. Terbakar sehingga suhunya bisa naik. Nah, ketika suhunya sama dengan lebih besar atau sama dengan TSP, maka valve-nya close lagi, off, atau nutup ya, close. Nah, sehingga suhu di sini bisa terjaga. Nah, ini ada tempat untuk setting ya. Ini bisa untuk ini temperature indicator. Ya, ini ada thermocouple. Ini untuk setting suhu tadi.
Nah, di set point-nya itu pada saat itu saya amati set point-nya itu 150 derajat Fahrenheit. Nah, ini 150, berarti ini kurang toh. Maka posisinya valve-nya buka seperti itu ya. Sehingga apinya nyala. Nah, ini set point untuk mengubah suhu tadi, suhu yang diinginkan. Nah, di sini ada tempat untuk ngintip apa namanya, apinya. Oke, suhu ya, ini besaran intensif yang lain. Sekarang kita bahas tentang besaran yang lain, yaitu pressure. Didefinisikan gaya persatuan luas. Dapat diukur dengan manometer, Bourdon gauge ya, alat ukur tekanan. Nah, standar internasional ini gaya persatuan luas, Newton per meter persegi atau dikenal dengan Pascal. Nah, 1 bar itu 10,5 Pascal. 1 atm kurang lebih 1,013 bar. Tekanan di bawah atmosfer ini yang kita sebut dengan tekanan vakum. Nah, tekanan vakum. Nah, tekanan nanti kita akan belajar kesetimbangan uap cair ya. Kaitannya dengan tekanan uap. Contohnya air, water. Air itu atau fluida itu bisa menguap pada suhu-suhu tertentu asalkan tekanannya disesuaikan dengan tekanan uapnya ya, dipastikan pada tekanan uap pada suhu itu gitu ya. Contoh air, kalau pada kondisi atmosferik, coba Anda seharusnya tahu ya. Almira, nah Almira Hutama. Halo Almira. Iya Pak. Nah Almira, Anda bayangkan air, water ya Almira ya. Air pada kondisi lingkungan atmosferik seperti ini kira-kira mendidih pada suhu berapa? 100 derajat Celcius. Ya, kurang lebih 100. Bisa 99, bisa 100, Sekarang pertanyaan saya adalah, apakah air bisa mendidih pada suhu 50 atau 40? Bisa Pak, asal tekanannya diubah. Diubah menjadi berapa misalkan? Misalkan kita ingin menguapkan air pada suhu 40. Anda ubah tekanannya berapa? Kira-kira. Iya. Nah, belum tahu kan ya? Gak apa-apa. Nah, sekarang itu harus kita hitung, Pak. Jadi jangan khawatir nanti, Anda tahu nanti ya, harus kita hitung. Kalau misalkan harus diubahnya itu lebih besar atau lebih kecil dari 1 atm. Lingkungan kan atmosferik kan 1 ya. Sekarang ini kira-kira 1 atm. 1 atm air mendidih bisa menguap pada suhu 100 ya enggak? Nah, kalau kita ingin menguapkan tapi pada suhu 40, tekanannya kita kira-kira diubah menjadi kurang dari 1 atau lebih besar dari 1? Lebih dari 1, Pak. Lebih dari 1 itu menurut Almira. Pratama? Pendapat Pak, lebih dari 1. Lebih dari 1. Kadek? Dapat Pak, lebih dari 1. Oke, yang lain? Sopo ya iki ya?
Yang lain kok close kamera ya, off kamera ya, piye iki? Kuliah ora iki sing liyane iki. Ora kuliah iki. Yang lain? Aisyah, Aisyah 58. Iya, Pak. Nah, itu ora ngerti iki pertanyaane Lebih dari satu, Pak. Lebih dari satu. Lebih dari satu ya. Anda pernah makan keripik apa itu? Keripik apel enggak? Keripik dari buah apel enggak? Apa? Pernah. Atau keripik salak, apa keripik dari buah lah. Itu bikinnya gimana kira-kira ya? Buah apel gitu diiris tipis-tipis. Kalau pengen jadi crispy keripik gitu kan harus dihilangkan airnya ya enggak? Diuapkan airnya. Ya kan? Diuapkan airnya. Kalau diuapkan airnya kira-kira gimana ya? Kan dikeringkan, digoreng misalkan. Digoreng kalau Anda goreng pakai minyak gitu ya, pada kondisi lingkungan begini nggak jadi keripik tapi jadinya bubur nanti. Melonyot kabeh. Tahu melonyot ya. Jadi bubur lah ya. Karena apa? Anda menguapkan pada tekanan 1 suhu 100. Nah, artinya Anda harus menguapkan air pada suhu rendah dengan cara membuat tekanan uapnya menjadi vakum. Namanya vakum itu di bawah atmosferik, kurang dari 1. Kurang dari 760 mm Hg. Ya. Kurang, Mas, bukan lebih tinggi. Kalau lebih tinggi nanti kalau Anda menaikkan tekanan uap, maka suhu didihnya juga naik. Itu korelasinya. Misalkan Anda menaikkan tekanannya dari 1 menjadi 2 atau 3 atm. Ya tidak akan menguap pada suhu 100 tapi lebih tinggi. Ya harus dicek. Nanti kita akan belajar itu ya di steam table. Ya, korelasi antara tekanan uap dan suhu. Maka yang tadi teknologi untuk pengeringan pada suhu rendah itu namanya vakum ya. Vakum frying, menggoreng pada tekanan vakum. Nah, itu ya, jadi tahu kan ya Anda sekarang ya. Oke, ini tekanan ya. Nah, ini alat ukur tekanan. Hati-hati ya dengan satuan seperti yang saya maksudkan tadi. Anda lihat yang kanan dan yang kiri. Ini satuannya PSI, pound per square inch. Dulu saya pernah mengerjakan studi plan of development di Sumatera Selatan sana. Ternyata separatornya itu alat ukurnya satuannya berbeda. Yang satu PSI, yang satu ini KSC ya. KSC kilogram per sentimeter persegi. Kalau yang ini pound per inci kuadrat, pound per square inch. Yang ini kilogram per square centimeter. Nah, ini satuannya PSI kira-kira ya 640 PSI. Dan yang ini kira-kira sekitar 46 apa 45 ya.
45 KSC. Ini alat ukur separator ini saat itu. Nah, saya saat itu tanya sama operatornya. Yang satu tekanannya 640, 145. Loh, kok bisa jauh ya? Saya awalnya mikirnya gitu, kok bisa jauh. 640, satunya 45. Saya mikirnya tekanannya 4 PSI semua gitu loh. Kok bisa sejauh itu? Nah, informasi yang diberikan oleh operator itu tidak lengkap. Akhirnya saya cek lagi, oh ternyata satunya 640, satunya 45. Ini kalau dikonversikan kira-kira ya hampir sama. High pressure gitu loh, 640. Nah, jadi ketika besok Anda mengerjakan tugas akhir, kerja praktek atau tugas akhir atau kerja gitu ya, hati-hati dengan satuan ya. Jangan sampai satuan yang salah menyebabkan desain kita itu menjadi salah juga, error gitu ya. Jangan sampai. Nah, ini absolute gauge dan vakum. Kalau kita lihat sekarang reference ya, reference kita, sistem kita itu di sini. Ya, sistem kita itu di sini ya. Kita kira-kira di kondisi lingkungan ya, atmosferik ambien kita itu di sini. Nah, kalau tekanan terukur itu di atas ini ya. Tekanan apa namanya lebih tinggi dari atmosferik ya, itu di sini gauge. Di bawahnya itu vakum tadi ya, vakum. Kita di sini ini atmosferik ya. Lalu atmosferik ditambah tekanan terukur, ini absolut. Tekanan absolut ya. Contoh gini. Ini separator atau alat ya, pemisah. Ini separator, di sini ada alat ukur. Ternyata di sini menunjukkan angka 0, satuannya PSI. Nah, PSI ini sama saja dengan PSIG, terukur. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, berarti separator atau alat ini bekerja pada tekanan berapa? Apakah 0? Apakah 0 ya? Tidak. Ini adalah yang dikatakan dengan kondisi atmosferik. Jadi tekanan terukurnya 0 itu bukan berarti dia beroperasi pada tekanan 0, tidak. Tetapi atmosferik. Ya, P absolut adalah sama dengan 1 ATM plus kira-kira ya, 1 ATM ini kira-kira plus P terukur gauge. Ya, ini plus P terukur. Atau kalau misalkan di sini terukurnya misalkan di sini 5. Berarti P absolut sama dengan 14,7 plus 5. Ya kan? Kira-kira
19,7. Nah, ini PSIA. Gitu ya. PSIA. Absolut. Tapi kalau yang 5 ini yang terukur ini PSIG. Ini gambaran tekanan. Kalau kita tekanan hidrostatik ya ini. Pressure is the same at the all point on horizontal plane ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini semua tekanannya sama. Kalau Anda berenang, menyelam di kedalaman 2 meter, 3 meter, semakin dalam itu semakin berat karena tekanannya semakin tinggi ya enggak? Ya, tekanan statik ya, rho GH ya, hidrostatik ya. Tapi kalau datumnya sama ini A, B, C, D dan seterusnya ini sama. Tapi kalau Anda lihat di kedalaman I ini beda ya. Jadi PF ini misalkan ini apa nih G ya. Ini PG tidak sama dengan PI atau PG lebih kecil dari PI. Nah, tapi kalau Anda bandingkan dengan H, maka walaupun datumnya sama atau kedalamannya sama, tetapi di sini pH tidak sama dengan PI. Mengapa? Karena di sini liquidnya berbeda. Di sini water, di sini merkuri. Ya, pH tidak sama karena densitasnya berbeda. Densitas di H tidak sama dengan densitas di I. Jadi tekanannya beda. Ini definisi besaran yang tidak tergantung ukuran ya, suhu, tekanan. Nah, sekarang mari kita bahas dengan yang kerja ya. Kalau dulu kita pernah belajar IPA ya di SMA itu, produk dari kerja merupakan produk dari sebuah gaya dan jarak perpindahannya. Nah, kalau dulu kita ingatnya adalah W sama dengan F kali S ya enggak. Jadi ini kerja perkalian dari gaya dengan perubahan jarak. Nah, perkalian gaya dengan perubahan jarak ini perubahan jarak dari titik 1 ke titik 1 ke titik 2. Nah, seperti ini. Ini di integralkan nanti F kali delta L gitu ya. Satuannya Newton meter. Ya, gaya itu Newton, jarak itu jarak itu M ya, meter misalkan. Ya, Newton meter itu tak lain adalah joule. Nah, dalam termodinamika kerja dapat terjadi akibat dari ekspansi. Ya, suatu gas mengalami mengembang atau ekspansi atau kontraksi ya. Gas kalau ekspansi itu mengembang sehingga volumenya membesar. Kalau kontraksi
volumenya mengecil. Nah, nanti kita kaitannya dengan kompresor atau turbin. Untuk mengembangkan gas itu tekanannya harus diturunkan. Ketika tekanan diturunkan, maka volumenya mengembang begini. Volumenya gede. Ketika gas itu dikompres gitu, volumenya kecil. Gitu ya. Nah, ini kita lihat gambaran ini ya. Sistem gas ini ada piston. Piston bisa bergerak ya ke sana. Maka volumenya semakin kecil. Ya. P dan T sistem naik. Ketika volumenya kecil, tekanan naik, suhu naik, ya, energi intrinsik juga naik karena sistem terinsulasi dengan baik. Panas tidak dapat mengalir dari atau ke sistem ya karena terinsulasi. Kerja yang dilakukan oleh piston menyebabkan naiknya energi dalam. Energi intrinsik itu energi dalam. Jadi ketika kita mempunyai fluida gas tekanan tinggi, itu energi dalamnya lebih tinggi daripada gas yang tekanannya rendah. Nah, ketika gas tekanan tinggi itu mengembang, diturunkan tekanannya, maka energinya juga dilepaskan. Energi dalamnya dilepaskan. Nanti yang kita akan bahas lanjut di kompresi maupun ekspansi ya. Ini kerja. Nah, panas sistem tanpa insulasi tidak ada kerja yang dilakukan atau yang diberikan sistem. Tapi PT gas naik karena sistem menerima panas. Ya, kalau sesuatu dipanaskan kan suhu naik. Kalau ini close, rigid gitu ya, tekanan ikut naik. Ya. Sehingga energi intrinsik juga naik. Contoh, Anda punya panci rigid presto gitu ya. Panci presto gitu. Ini Anda naikkan. Anda panasi, Anda beri panas. Anda beri energi gitu ya. Anda panas. Ini suhu naik, tekanan juga naik. Tapi massa di sini tetap. Ya. Suhu naik, tekanan naik. Tapi berbeda ketika Anda panaskan begini. Ini terbuka. Suhu naik, tekanannya tetap yang ini ya. Yang ini T naik. Tapi P-nya konstan. Yang ini T naik, P juga ikut naik. Presto. Nah, ketika Anda punya sistem seperti ini, misalkan Anda masak kacang presto atau daging presto gitu ya. Itu hati-hati, setelah selesai jangan langsung dibuka. Kalau sudah selesai, Anda langsung buka gini, bubar ya, ambiar nanti. Semuanya keluar, nyembur ya. Kalau nyembur nggak kena wajah itu atau nggak kena tubuh kita, itu kita beruntung ya. Tapi kalau nyembur terus kena kita itu ya, maka safety harus Anda perhatikan ya. Besok Anda kerja di kondisi yang bertekanan gitu, hati-hati ya. Nah, kalau misalkan Anda punya ini kayak yang tadi melakukan masak gitu ya, masak dengan panci presto gitu. Ketika selesai ya ini dirilis dulu, digembosi istilahnya. Pressure release ya. Ditekan gitu supaya ngembos gitu ya. Jus gitu ya, bisa bayangin. Sehingga
tekanannya itu turun dulu. Ketika tekanannya turun sama dengan kondisi lingkungan, dibuka nggak apa-apa. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi fluida dengan tekanan tinggi itu energi dalamnya itu tinggi, internal energinya tinggi. Nah, panas seperti halnya suhu. Panas ya, seperti suhu. Panas itu adalah sesuatu yang tampaknya sudah dikenal baik, familiar, tapi sulit untuk didefinisikan ya. Tetapi kita bisa memahami panas itu jika ada perubahan suhu. Jadi perpindahan panas itu bisa kita hitung ya. Panas dinyatakan dengan joule juga ya. Jadi panas itu juga satuannya satuan kerja, joule atau kalori ya. Jika dua sistem mempunyai suhu yang berbeda, katakanlah seperti ini ya, T1 dan yang ini T2 ya, T1 lebih besar dari T2, saling berkontak, maka kedua sistem akan mencapai suhu yang sama nantinya. Dengan kata lain, panas mengalir berpindah dari sistem yang suhunya lebih tinggi ke suhunya lebih rendah. Perpindahan panas dari sistem 1 ke sistem 2 sampai kedua sistem mencapai suhu yang sama atau setimbang. Ini perpindahan panas. Nah, ini power plant ya, dimana asam sulfuric acid ya, dan asam nitrat itu terbentuk ketika sulfur oxide dan nitrit ya, oxide itu bereaksi dengan uap air. Maka kalau seperti ini, di atas itu kan ada uap air ya, sehingga terbentuk asam. Maka terjadilah hujan asam. Ini fenomena terjadinya hujan asam. Ini open system jelas nih ya, open system. Working fluid ya, fluida kerja. Nah, sekarang definisi fluida ini penting nih ya. Fluida adalah suatu zat yang dapat mengalir atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Yang disebut dengan fluida itu adalah cair atau uap atau gas. Solid bukan. Ya, jadi fluida kerja ini adalah terdiri dari bisa cair, bisa uap atau gas, karena bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau padatan, bio bisa berpindah, tetapi perlu alat transportasi kayak konveyor gitu ya. Nah, yang dimaksudkan dengan fluida kerja di sini adalah yang berfasa cair atau uap atau gas. Sifat termodinamika dari fluida adalah tekanan, suhu, volume spesifik, energi internal, entalpi, dan entropi ya. Namun untuk fluida kerja murni hanya diperlukan dua sifat properti untuk mendefinisikan atau menyatakan fluida kerja tersebut secara lengkap. Maka kita harus punya diagram. Diagram nanti bisa kita buat diagram PT ya, PV, entalpi, dan lain-lain. Nah, ini contoh fluida di dalam silinder, diagram PV ya. Yang tadi ya dinyatakan dalam dua sifat. PV, contoh nih. Di titik 1, titik 2, ini tekanan volume berbeda, ini tekanan volume berbeda. Ini PT. Ya, PT di titik 1, di titik 2 ya. Artinya begini, ketika kita mengetahui PV ya, maka besaran lain bisa kita dapatkan.
Fluida di dalam silinder pada posisi state 1 ya, state 1 ini kita lihat diagram ini. Jika piston berpindah ke state 2, maka tekanan dan volume berbeda. Karena keadaan atau state telah didefinisikan, maka suhu dapat ditemukan dan titiknya dapat diplot seperti PT maupun TV ini. Jadi nanti kita akan belajar diagram termodinamika, itu diagram PV. Ya, kalau nanti ada waktu kita akan bahas juga dengan diagram TS. Ya, TS itu entropi. Nanti kita belajar entropi di hukum 2 termodinamika. Dan untuk pendahuluan ini diakhiri dengan reversibility atau reversibilitas ya. Ketika sistem mengalami perubahan keadaan, titik-titik keadaan yang dilalui oleh sistem dapat diplotkan ke dalam diagram. Jadi begini nih contoh ini contoh kondisi titik-titik yang dapat diplot ke diagram. Ketika kita awalnya mempunyai titik 1 ya, state 1, lalu berubah keadaannya menjadi state 2. Nah, ini dapat dirunut ya, dapat diplotkan begini. Jika fluida mengalami proses reversibel, maka baik fluida maupun lingkungannya itu dapat selalu dikembalikan keadaan semula. Jadi dari 1 ke 2 bisa juga 2 ke 1 melalui jalur yang sama. Itu reversibel. Anda pergi ke Solo, bisa lewat Klaten, Kartosuro, Solo. Pulangnya lewat jalur situ bisa. Karena Anda punya jalur yang bisa diplot tadi ya. Anda pergi ke Solo tapi lewat setelah Klaten Anda lewat belok ke Boyolali dulu baru ke Solo juga bisa. Ya, pulangnya lewat situ lagi juga bisa. Nah, sekarang bagaimana reversibel itu bisa ya? Proses reversibel antara dua keadaan dapat digambarkan dengan sebuah alur pola kontinu pada diagram di samping. Nah, kita lihat gambar yang ini. Ini adalah ilustrasi gambar yang irreversible, artinya tidak dapat dibalikkan ke kondisi semula. Kenyataannya, in fact ya, faktanya, fluida dalam sebuah proses itu tidak dapat dijaga pada keadaan setimbang. Sehingga alur kontinu tidak dapat dirunut atau digambar pada sebuah diagram. Sehingga proses nyata ini kemudian disebut irreversible. Nah, seperti ini. Tidak dapat kembali ke kondisi satu lagi. Proses irreversible biasanya diilustrasikan dengan garis putus-putus yang menunjukkan bahwa kondisi intermediat tidak dapat ditentukan. Syarat khusus ya, syarat spesifik atau kriteria reversibel itu seperti ini. Makanya faktanya sulit ya, faktanya itu sulit untuk reversibel ya. Karena kriterianya seperti ini. Proses harus tidak ada gesekan. Nah, harus tidak ada gesekan. Fluida tidak mempunyai friksi internal. Ya, sulit kalau ada piston begini. Kalau tidak ada gesekan berarti kan ini harus pelan ya enggak? Pergerakannya ini harus pelan. Ya kan?
Perbedaan tekanan antara fluida dan lingkungan selama proses kecil sekali. Hal ini berarti proses berlangsung sangat lambat karena gaya untuk mempercepat sistem mencapai batas akhir sangat kecil. Dan yang terakhir, perbedaan suhu antara fluida dan lingkungan selama proses juga harus kecil. Hal ini berarti panas yang diberikan atau ditolak ke atau dari fluidanya harus ditransfer sangat pelan ya, slow. Oleh karena itu, dari kriteria-kriteria di atas tadi, jelas bahwa tidak ada proses dalam kenyataan yang benar-benar reversibel. Akan tetapi, dalam beberapa proses nyata sering digunakan pendekatan reversibel. Jadi, ketika nanti kita kasus gitu ya, maka kita sesungguhnya kita itu menggunakan pendekatan reversibel supaya memudahkan penyelesaian gitu ya. Tapi kenyataannya kalau proses reversibel itu melihat dari kriteria ini kan sulit ya. Melihat dari kriteria ini sulit. Makanya kriteria ini kita nanti menggunakan pendekatan reversibel. Artinya kalau kita punya di titik 1 di sini, bisa ke sana, bisa pula ke atas. Nah, itu nanti reversibel dan irreversibel akan kita bahas di bab selanjutnya, gitu ya. Jadi hari ini untuk pendahuluan selesai, nanti minggu depan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dengan bab hukum 1 termodinamika. Pas kita hampir 50 menit kali 2 ya. Masih ada 31 ya, yang lain mungkin kalau saya lihat dari peserta itu sekitar 40. Ini 31. Saya mau nanya boleh? Oh silahkan, ini siapa ya? Saya Pak, Enda Pratama, ya Mas. Ya, tadi saya mau nanya tentang yang tidak ada terjadi gesekan pada internal friction, itu maksudnya gesekan antar molekul sistemnya atau gesekan sistem dengan lingkungan ya Pak. Terus yang pertanyaan kedua Pak, ini mengenai kasus sehari-hari Pak. Terkadang saya mendapati keran air saya itu kadang kalau dibuka itu terasa airnya panas, kadang juga terasa airnya dingin. Saya mikirnya kan ini kan pipanya kan burden pipe, artinya di bawah tanah. Saya mikirnya itu nggak bakal terpengaruhi sama cuaca yang di atas gitu waktu itu. Nah ini penjelasannya gimana ya? Terima kasih. Oke, ada satu pertanyaan tadi adalah tentang gesekan ya. Ini Mas yang dimaksud gesekan. Ini gesekan antar silinder dan piston. Ya tentu saja kalau gesekan silinder dan piston bisa juga fluida dan silinder ya. Ini kalau kita bayangkan ya, piston ini bergerak ke kiri atau ke kanan, pasti ada gesekan ya enggak? Ketika ada gesekan maka itu menjadi irreversible gitu loh. Supaya tidak ada gesekan diupayakan lambat. Pergerakannya lambat. Nah, itu kan lambat seperti itu. Kalau piston harus gerak lambat gitu gimana nanti kerja pompa atau kerja alat yang menggunakan piston ya lambat juga, nggak mungkin bisa menghasilkan
menggerakkan fluida gitu ya. Karena syaratnya harus tidak ada gesekan. Itu gesekan antar piston dan silinder yang ada di sistem ini, Mas. Nah, tapi ketika kita ingin mendesain supaya lebih mudah, maka kita dekati dengan reversible. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua tadi tentang pipa di bawah tanah yang digunakan untuk mengalirkan air ya. Kadang air keran, Pak. Ya, air keran yang untuk sehari-hari itu ya. Kadang terasa panas, kadang terasa dingin gitu kah? Iya, Pak. Nah, itu fenomenanya seperti apa ya? Itu berarti kalau seperti itu berarti fenomena perpindahan panas ya. Berarti perpindahan panas saja ya, tidak ada perpindahan massa. Jadi closed system ya, closed system. Karena pipanya tidak ada yang bocor kan ya. Pipanya tidak ada yang bocor, tetapi hanya berubah suhu. Ya, itu perubahan suhu karena lingkungan, Mas. Misalkan pada kondisi hujan. Pada kondisi hujan berbeda dengan pada kondisi yang panas. Apalagi kalau panas terik nggak ada hujan gitu ya. Itu air jelas nanti kalau kita pakai mandi anget itu ya, tidak ada hujan. Apalagi air itu ditampung di tangki penampungan yang kita sering sebut tangki tandon. Nah, ketika tangki tandon itu di atas, ya jelas toh Mas, ada perpindahan panas. Di bawah juga sama, ada perpindahan panas juga, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Ya, jadi nanti sampai akhirnya balance. Ketika suhu awalnya suhu lingkungan itu lebih rendah dari suhu air, maka nanti lama-lama air itu suhunya akan turun. Lama-lama suhunya akan turun sampai sama. Kira-kira seperti itu. Di dalam tanah pun juga ada perpindahan panas, Mas. Nah, ketika Anda nanti praktek simulasi pipe sim misalnya, praktek simulasi pipe sim atau simulasi pipa ya, simulasi pipa menggunakan pipe sim atau menggunakan HISIS, itu juga ada pilihan model perpindahan panasnya. Anda harus inputkan suhu lingkungannya berapa. Ya, misalkan suhu lingkungannya Anda buat 28 Celcius, 25 Celcius, 28 Celcius atau 30 Celcius. Suhu fluidanya berapa? Suhu fluida dari dalam sumur. Dari sumber ya. Lalu mengalir sampai ke atas, kemudian mengalir di pipa. Nah, itu suhu keluaran pipa itu nanti bisa dihitung. Jadi ada transfer panas sepanjang aliran pipa tadi. Gitu Pratama. Iya Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke. Yang lain mungkin? Pratama. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka kuliah hari ini cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. You are welcome.